Masalahnya bukan berapa kali kita dengar firman Tuhan, berapa banyak ayat yang kita tahu, berapa banyak yang kita sungguh-sungguh percaya dan kita lakukan dalam hidup kita. Itu menunjukkan bagaimana kualitas imanmu. Salam. Hari ini saya dikasih tema tentang membangkitkan iman ya, bagaimana mengaktifkan dan membangkitkan iman. Ini sesuatu yang menarik ya. Saya akan sampaikan aja secara praktis, tapi kita lihat Alkitab kita dulu. Kita buka dari Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai yang ke-10. Kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuanku, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia akan mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Saudara-saudara, satu pujian yang luar biasa diberikan kepada Tuhan. "Aku berkata kepadamu bahwa iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara bangsa Israel." Orang yang bangga bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan, umat kepunyaan Allah. Tetapi ternyata Tuhan tidak temukan iman sebesar yang dimiliki orang Romawi ini, perwira Romawi ini, saudara. Dia bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, bukan terbilang dalam kelompok umat pilihan Tuhan. Tetapi begitu dia datang kepada Yesus, imannya ternyata lebih besar daripada iman orang Israel. Ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana misalnya kita ketemu seseorang di luar sana, bukan warga gereja, tetapi ketika dia datang kepada Yesus, membawa masalahnya kepada Yesus, kemudian Yesus kasih komentar, "Aku nggak pernah tuh temukan iman sebesar ini di gereja-gereja itu. Orang yang setiap minggu katanya beribadah kepadaku, aku tidak pernah temukan iman sebesar ini. Kamu tidak pernah datang ke gereja, tetapi aku temukan iman sebesar itu." Katakan, itu bukan warga diaspora. Amin. Tuhan melihat di sini orang yang punya iman yang besar. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita lihat mengapa perwira Romawi ini yang sebenarnya bukan orang Israel, bukan umat Allah, tetapi bisa punya iman sebesar itu. Dan kualitas iman yang mendapatkan pujian dari Tuhan itu bisa kita terima kalau kita bisa membangun iman kita, pribadi kita. Potensi iman kita makin lama memang semakin kuat, semakin teguh. Sehingga Tuhan berkata, "Imanmu besar sekali anakku, nggak ada alasan bagiku untuk menolak permintaanmu. Nggak ada alasan bagiku untuk menunda-nunda aku bekerja kepadamu." Hal pertama yang kita bisa lihat dari perwira Romawi itu adalah hati yang penuh belas kasihan. Coba perhatikan ayat yang ke-6. "Tuan, hambaku terbaring di rumah sakit karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Saudara, seorang perwira Romawi itu kan pejabat. Dan hamba itu zaman dulu itu budak. Itu lebih rendah dari pembantu. Budak itu sejajar dengan binatang. Kalau tuannya sudah bosen, dijual lagi saja. Kalau misalnya nggak laku, dibuang saja. Itu nggak ada pelanggaran HAM. Jadi tuan yang buang budaknya tidak akan ditangkap polisi, dipenjarakan. Karena disejajarkan dengan binatang. Hanya pekerja saja bisa dijual belikan.
Tetapi yang kita lihat, sang perwira ini melihat hambanya sakit, dia sangat prihatin, dia peduli, dan kalau kita perhatikan kata-katanya kan, tolong hambaku itu, dia sangat menderita. Dia begitu menghayati penderitaan hambanya, sehingga Tuhan layak, Tuhan tolong dia sangat menderita sekali. Ini lahir dari hati yang penuh dengan belas kasihan. Orang-orang yang membangun hati yang penuh dengan belas kasihan terhadap orang-orang yang lemah, orang-orang yang menderita, orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang lelah jiwanya, orang-orang yang tertekan jiwanya, hatinya punya potensi besar untuk terus tumbuh, imannya makin lama makin besar. Karena belas kasihan itu hati Tuhan yang Tuhan ingin setiap orang memilikinya. Dan belas kasihan itu wadah yang tepat untuk membangun iman yang besar. Iman kita akan tumbuh semakin kuat ketika hari demi hari kita punya kepedulian, kita punya belas kasihan terhadap orang-orang yang menderita, orang-orang yang susah, orang-orang yang lelah. Tetapi kalau kita sibuk hanya dengan diri kita terus, kita hanya sibuk dengan masalah kita, iman kita nggak bisa tumbuh. Iman kita tidak akan pernah bisa tumbuh menjadi kuat, tumbuh dalam kualitas yang Yesus sebutkan sebesar ini. Iman yang besar seperti itu, kalau kita hanya hidup sibuk dengan diri kita sendiri, kita hanya sibuk dengan perasaan kita sendiri, sibuk dengan masalah kita sendiri. Kita perlu hidup kita itu keluar dalam hidup orang lain. Belas kasihan, itu yang dimiliki. Belas kasihan adalah hati Yesus. Kalau kita baca misalnya di Matius pasal yang kelima, pasal 10, Matius pasal 9 di ayat 36, di situ katakan begini, melihat banyak, dari 35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh apa? Belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak punya gembala. Hati Yesus tergerak dengan belas kasihan ketika melihat orang sakit, orang menderita, orang dalam keadaan kelemahan jiwanya. Dan Yesus berkata, ini seperti domba tidak ada gembalanya. Hatinya tergerak dengan belas kasihan. Kemudian kalau kita baca ayat selanjutnya kan, Yesus kemudian berkata, tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Mintalah pekerja kepada yang empunya tuaian supaya ada. Artinya dengan kata lain, Yesus sedang memanggil setiap orang percaya. Penuhi kebutuhan ini, ada banyak orang-orang yang membutuhkan kasihku, ada banyak orang yang membutuhkan pertolonganku, ada banyak orang yang membutuhkan berkat-berkatku, tetapi mereka tidak mampu untuk menikmatinya, mereka tidak bisa mengalaminya, karena tidak ada yang mengalirkan kasih karuniaku kepada mereka. Karena aku mengalirkan kasih karuniaku, berkatku, kuasaku, melalui orang-orang yang punya belas kasihan terhadap mereka. Ketika mereka punya belas kasihan, mereka berseru kepada Tuhan, mereka minta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan bertindak menjamah kehidupan mereka. Tuhan cari orang-orang yang punya belas kasihan. Kita kadang-kadang sudah pelayanan sekian lama, hati kita nggak tersentuh apa-apa dengan penderitaan orang. Kita sudah seperti semuanya itu entertain saja. Kita tugas ngapain gitu kan? Ya kita pokoknya baik penampilannya. Saudara-saudara, kalau seperti itu saudara sudah kehilangan hatinya Tuhan bagi yang melayani ini. Kita kadang-kadang sudah dingin dengan penderitaan orang lain. Kita kadang-kadang sudah nggak sungguh-sungguh peduli orang itu mau bertobat atau tidak. Orang itu mau berubah atau tidak. Yang penting aku masih lakukan pekerjaan pelayananku. Kalau yang melayani begitu, hanya satu kata saya mau bilang. Saya kan sebentar ini pulang, jadi saya nggak apa-apa ya bilang ya. Bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Hati kita, saudara, yang mengalirkan kuasa Tuhan, kasih Tuhan melalui hidup kita kalau melayani, itu belas kasihan. Kita masih berbelas kasihan enggak? Melihat orang menderita, kita masih bisa berdoa dengan hancur hati enggak? Meneteskan air mata enggak melihat penderitaan orang itu?
Karena iman yang besar hanya mungkin lahir dari orang yang punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Itu sesuatu yang terus dibangun. Tetapi orang biasanya kalau dia sendiri punya masalah dengan hatinya agak susah punya belas kasihan. Orang yang pahit hati sulit untuk punya belas kasihan dengan orang lain. Ada orang marah itu kan begitu kan? Orang marah, orang pahit hati itu seneng kalau yang membuat dia marah itu celaka. Orang yang menyakiti dia menderita, lebih menderita dari dia. Hati yang berbelas kasihan agak susah bisa ditumbuhkan di hati orang-orang yang terus ada dalam kemarahan di jiwanya. Kalau orang penuh kemarahan, kepahitan ini nggak beres, hati penuh belas kasihan itu nggak bisa tumbuh di jiwa kita. Akibatnya iman kita nggak bisa tumbuh menjadi semakin kuat, menjadi semakin besar. Dengan kata lain, kemarahan itu menghambat pertumbuhan iman kita. Kalau mau marah, sudah selesaikan sekarang aja. Jangan lama-lama. Sebab kemarahan itu merusak hidup kita luar biasa. Ya. Saudara-saudara, ada yang marah? Ya. Atau ada yang marah gara-gara saya ngomong begini? Ya. Kemarahan itu menghancurkan hidup kita. Hati kita rusak, iman kita nggak bisa tumbuh dengan baik. Saya kasih contoh begini. Ini baru terjadi beberapa saat yang lalu. Ya, saya ada program sekolah pemulihan di Mangga 2 itu tiap hari Sabtu. Ada seorang ibu sakit miom. Dia udah umur berapa ya, anaknya sudah kuliah. Sekian lama begitu. Saya sekarang kan kembangkan materi pemulihan itu, salah satunya membahas pengaruh emosi terhadap penyakit fisik. Dan saya baca banyak buku dan lihat banyak pengalaman. Biasanya problem penyakit itu selalu ada kaitannya dengan masalah-masalah emosional. Termasuk salah satunya orang sakit miom itu ada sisi jasmaninya pendekatannya medis, tetapi cara emosionalnya pendekatannya konseling pemulihan. Masalah rohani pendekatannya rohani, begitu kan? Saya bilang sama suaminya, coba cek mungkin masih ada kemarahan dengan ibu mertua. Dari banyak kasus ternyata orang yang sakit miom itu ada kemarahan terpendam kepada ibu mertua. Banyak kasus gitu, tetapi ini bukan sebuah teori matematika gitu. Tapi pendekatan emosinya ternyata banyak ada kaitannya. Bapak ini ya udah Pak saya mau lakukan ya gitu. Karena dua-duanya ikut. Ibu ini juga ikut kelas, dia bagian demi bagian mulai dibersihkan hatinya. Kita ada materi namanya membersihkan hati. Jadi hati apa yang mengotorin hati kita? Coba salah satunya kemarahan kita bahas. Ibu ini lembut hati, dia coba bereskan hatinya bagian demi bagian. Begitu suaminya coba praktekkan di rumah, ini malah terjadi pendarahan banyak. Jadi setiap haid itu pendarahan. Terakhir itu pendarahan itu sebulan lebih. Sampai pucat ibu ini. 2 minggu yang lalu kita ada wisuda, ibu ini kesaksian. Saya juga belum dengar beritanya, tapi dia cerita, puji Tuhan. Saya pikir dia mau kesaksian apa? Dia kesaksian, puji Tuhan. Minggu lalu saya datang ke dokter, dan dokter nyatakan sembuh. Miomnya nggak ada. Jadi ternyata pendarahan sekian bulan itu justru proses Tuhan membersihkan, menyembuhkan. Hatinya beres, penyakitnya akhirnya, itu artinya kuasa Tuhan bekerja kan? Kuasa Tuhan bekerja. Imannya kepada Tuhan akhirnya iman yang oleh Tuhan disebut iman sebesar ini. Wah, ini iman yang besar. Dan hasilnya, karena keluarga ini nggak mampu untuk operasi. Kadang-kadang memang dibuat nggak mampu, justru imannya lebih. Kalau mampu, penyelesaiannya langsung operasi gitu kan. Karena nggak mampu, dia bener ngikutin prosesnya gitu ya. Nggak mampu, ya udahlah gitu kan. Dia ngikutin, belajar, ya beresin hati. Sembuh. Dan sekarang ikut pelayanan. Saudara-saudara, hati yang berbelas kasihan itu perlu kita bangun. Apa yang menghalangi kita untuk bisa peduli, bisa mengasihi orang lain, bisa sayang dengan orang lain, bisa punya empati dengan orang lain. Itu kalau ada yang menghalangi kita harus bereskan. Kalau itu tidak, iman kita nggak bisa tumbuh dengan baik. Walaupun saudara setiap minggu
rajin kebaktian melayani Tuhan, nggak bisa tumbuh dengan baik. Ya, hati kita masih sakit. Ya, harus sehat. Hati yang sehat itu biasanya punya belas kasihan. Ya kan? Kalau kita merasa disayang itu biasanya kan kita jadi mudah menyayangi, gitu kan? Kalau kita dari kecil biasa dipenuhi kasih sayang orang tua, keluarga di mana kita tumbuh itu keluarga yang bahagia, hubungannya baik, kita mengasihi orang itu mudah. Tetapi coba, kalau dari kecil kita dianiaya oleh orang tua kita sendiri, kita tidak disayang dengan baik, bahasa kasih kita rusak dengan orang lain. Ya, itu perlu yang namanya pemulihan dari Tuhan. Kalau hati kita nggak dipulihkan Tuhan, agak susah. Begitu kita dipulihkan Tuhan, hati kita sembuh, kasih Tuhanlah sekarang yang menguasai hati kita. Kita lebih mampu mengasihi orang lain. Ya. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama perwira tadi memiliki apa? Hati yang penuh belas kasihan. Ini yang membuat imannya bisa tumbuh semakin besar. Ya. Yang kedua, ayat yang ke-8. Ya, kita baca sama-sama. Ayat yang ke-8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Kalau di ayat 3 aja, dengan hati pernyataan perwira ini tentang hatinya yang penuh belas kasihan kepada hambanya aja kan langsung direspon Tuhan kan, aku akan datang untuk hambamu, gitu kan. Jadi hati yang belas kasihan itu langsung menggerakkan hati Tuhan bertindak, gitu. Tetapi ternyata perwira ini lebih dari itu. Perwira tadi berkata begini, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Seorang pejabat, seorang perwira, orang Romawi, bilang sama orang Yahudi yang sedang dijajah. Kan orang Romawi lagi menjajah orang Yahudi. Tetapi dia berkata, engkau tidak layak datang ke rumahku. Artinya apa ini? Ini sebuah kerendahan hati yang luar biasa. Kerendahan hati yang luar biasa. Seharusnya Yesus merasa terhormat bisa masuk ke rumahnya seorang perwira Romawi. Gitu kan? Karena orang Yahudi itu waktu itu sedang dijajah oleh pemerintahan Romawi. Tetapi perwira tadi, engkau tidak layak masuk ke rumahku. Siapa sih aku Tuhan? Ini kerendahan hati yang luar biasa. Kerendahan hati itu mengalirkan kuasa Tuhan bekerja. Apa yang menghalangi kita tidak bisa beriman kepada Tuhan? Keangkuhan, kesombongan, merasa mampu, merasa pandai, merasa kuat, merasa hebat. Ketika kita merasa sanggup lakukan segala sesuatu dalam hidup kita nggak butuh Tuhan. Untuk apa Tuhan? Karena kita sanggup lakukan sendiri. Siapa Tuhan? Aku ini orang baik. Tetapi ketika kita menyadari di hadapan Tuhan, aku ini orang yang nggak pantas, nggak layak lah. Siapa aku di hadapan Tuhan? Kerendahan hati itu membangun iman. Yang menghancurkan hidup kita itu kesombongan, kebanggaan diri yang luar biasa. Saudara-saudara, nggak mungkin kita punya iman yang kuat kalau kita merasa selalu kuat dalam diri kita. Ada batas-batas yang kita nggak sanggup atasi dalam hidup ini. Ada batas-batas dalam hidup kita nggak sanggup bereskan hidup kita sendiri. Contoh yang paling gampang, sakit. Ketika saudara sakit, nggak sembuh-sembuh, saudara mulai menyadari punya batas untuk bisa mengatasi masalahmu sendiri. Setelah itu, kita akan lebih mudah untuk berdoa. Betul? Iya kan? Saudara doa sungguh-sungguh kapan terakhir saudara lakukan? Saya yakin ketika kita hadapi krisis. Ketika kita sakit parah. Kalau hanya flu, biasanya nggak doa. Betul? Langsung cari aja sana flu. Kalau lagi flu. Tetapi kalau setahun meler terus, baru berdoa. Itu kan? Iya kan? Kalau saudara hanya punya kebutuhan 100.000, nggak berdoa. Tapi punya kebutuhan 100 juta, doa puasa. Itu kan? Artinya ketika kita menyadari batas-batas kekuatan kita itu jadi rendah hati di hadapan Tuhan, itulah yang membuat iman kita mulai bangkit, mulai aktif,
bahwa kita sungguh-sungguh bisa mengharapkan pertolongan Tuhan, mengharapkan belas kasihan Tuhan. Makanya kadang-kadang kita masih kekurangan duit, kita masih bisa lemah sakit, itu sesuatu yang baik. Coba katakan, nggak punya duit itu kadang-kadang baik bagiku. Sakit itu kadang-kadang baik bagiku. Sebab itu membentuk iman kita, menjaga hati kita agar tetap rendah hati. Tetap rendah hati. Sebab begitu kita sudah keluar dari kerendahan hati, iman kita mulai makin lama redup, mati. Begitu iman kita mati, kita menghalangi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita berjuang sendirian. Kita mengatasi masalah hidup kita sendirian. Dan akhirnya kita kelelahan, kita frustasi, kita putus asa menjalani hidup ini. Kita putus asa, saudara. Perlu belajar rendah hati, benar-benar merasa nggak sanggup. Kerendahan hati itu kan banyak bicara tentang menyerahkan hak kita. Hak kebanggaan kita, gitu kan? Hak kita untuk mendapatkan apa yang seharusnya kita terima. Hak untuk mendapatkan pujian atas apa yang seharusnya kita terima. Hak untuk mendapatkan ucapan terima kasih dari orang yang kita layani. Begitu kan? Itu diuji ketika kita kehilangan sesuatu dari yang kita miliki. Kerendahan hati itu. Dan perwira tadi kehilangan apa? Kehilangan kesempatan Yesus datang ke rumahnya. Dia bilang, aku nggak layak. Sementara orang-orang lain mungkin memuji-muji dia, mengangkat-ngangkat dia. Perwira loh, perwira Romawi loh. Nah itu kan, itu sangat dihormati. Tetapi dia tanggalkan semua kehormatannya itu kepada Yesus. Di hadapan Tuhan. Karena dia lebih dari segala sesuatu. Saudara perlu bangun hati, kerendahan hati dalam hidup ini, saudara. Ketika kita dalam kerendahan hati, iman kita tumbuh kuat, saudara. Udahlah, bagi Tuhan gak ada masalah menolong saudara 100 ribu atau 100 juta. Saya tanya, saudara punya pergumulan 1 miliar dengan 10 ribu bagi Tuhan ketika berdoa, bagi Tuhan mana yang lebih mudah dilakukan? Sama saja, dia maha kuasa kok. Iya kan? Tuhan menolong saudara, membuka jalan. Saudara punya musuh 1 sama punya musuh 100. Kalau Tuhan akan menolong, gak ada masalah itu. Bagi Tuhan gak ada masalah seberat apa masalahmu. Masalahnya adalah bagaimana hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh punya iman yang membuat kuasa Tuhan, anugerah Tuhan bisa mengalir di dalam hidupmu. Hati yang berbelas kasihan dan rendah hati. Itu. Dan yang terakhir. Percaya pada otoritas Tuhan. Kalau kita baca tadi ayat yang ke-8 ya, di bagian terakhir, kenapa dia tidak mau menerima Yesus di rumahnya? Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Saudara, imanmu sebesar apa diukur seberapa besar saudara percaya otoritas perkataan Tuhan. Otoritas itu kan perwujudannya kita percaya otoritas seseorang dari perkataannya. Ya. Dia kasih gambaran seorang prajurit, seorang tentara. Komandannya ngomong apa saja, jalan itu. Itu kan? Kan ada kisah, nggak tahu ini kisah benar atau enggak, waktu Perang Dunia Kedua. Hitler itu dikunjungi oleh Mussolini. Mussolini yang dari Italia. Nah ini kan, apa kamu yakin benar bahwa prajuritmu ini, tentara-tentaramu ini rela memberikan jiwa raganya untuk memenuhi impianmu? Hitler berkata, oh saya sangat yakin. Apapun yang saya minta dari mereka, mereka pasti akan memberikannya. Mereka rela mati untuk perjuangan yang aku katakan kepada mereka. Kemudian Hitler, aku ingin kasih tunjuk kepadamu. Dia panggil beberapa prajurit, dia perintahkan jalan. Begitu prajurit siap. Begitu siap dia jalan terus. Makin lama makin ke ujung jurang. Mussolini itu makin ujung jurang. Aku ingin tunjukkan kepadamu, mereka apapun yang saya minta, saya perintahkan, mereka lakukan.
Sampai di ujung jurang pun prajurit masih ada yang melangkah sehingga ada yang jatuh masuk jurang. Karena prajurit itu mentaati penuh otoritas Hitler. Apapun yang dilakukan. Apapun yang diucapkan, dia katakan. Lakukan, jalan, ya jalan. Karena Hitler belum berkata berhenti, dia nggak berhenti. Itu percaya pada otoritas. Seorang tentara juga begitu kan. Ya tentara begitu ya Pak ya. Gitu kan? Jadi apa kata komandan, yaudah lakukan saja, begitu kan? Selama komandan nggak berkata yang lain, itu yang dilakukan. Itu tentara. Ini soal hati. Hati yang percaya pada otoritas. Ini kaitannya dengan iman. Iman kita dibuktikan seberapa besar, seberapa kita mempercayai apa yang Tuhan katakan kepada kita. Prajurit tadi berkata, kalau engkau berkata pergi, aku pergi. Kalau aku datang, datang. Makanya katakan saja, sepatah kata, sembuh, pasti sembuh. Masalah kita terlalu banyak logika. Kita itu terlalu banyak permainan logika kita sedemikian rupa, bukan bahasa hati. Saudara, iman itu bukan berarti meniadakan logika. Ada orang berkata, oh jangan bicara logika, iman itu nggak perlu logika, salah. Kalau nggak perlu logika, kita nggak bisa dengar, saudara bisa paham gimana? Nggak ada logikanya. Harus dengar kan? Tetapi yang paling mendasar, iman itu artinya kan percaya. Percaya itu Alkitab di Roma katakan begitu kan? Dengan hati kita percaya. Dengan hati kita percaya, bukan dengan logika, gitu kan? Masalahnya kita percaya kepada pribadi Yesus nggak? Kalau kita percaya pada pribadi Yesus, kita akan percaya apa yang dikatakannya. Kalau saudara nggak percaya pribadi saya, saudara nggak akan percaya yang saya ucapkan ini. Istri tidak akan, kalau sudah nggak percayai suaminya, apapun yang dikatakan suaminya nggak percaya. Kalau misalnya suaminya udah ketangkep pernah selingkuh gitu ya. Pernah selingkuh, walaupun sudah nggak lakukan lagi, istrinya mulai kehilangan kepercayaan. Apapun yang dikatakan suaminya, sekarang mulai diragukan, butuh waktu biasanya. Karena istrinya tadi sangat terluka sekali hatinya, lalu mulai terlambat sebentar aja sudah mulai curiga. Dengan siapa lagi ini? Mulai dicium-cium bajunya. Ada bau yang lain enggak ini? Jangan-jangan ada bau kuntilanak nih. Kan? Mulai dicium, dia mulai. Karena apa? Masalahnya sekarang dia mulai tidak percaya lagi dengan pribadinya. Tetapi begitu sudah sembuh hatinya, dia mulai percaya pribadinya, mulai percaya, Ma, aku terlambat ya, mungkin jam 12 malam ini baru sampai rumah, ya udah hati-hati Pak. Tapi kalau nggak percaya, 12 malam kemana? Masih ada rapat? Rapat atau rapat? Itu dengan siapa? Itu, yo dengan teman-teman kerja. Iya, itu teman kerja laki atau perempuan? Itu rapatnya di mana? Sangat mendetail, itu diinterogasi gitu kan. Tetapi kalau sudah percaya, paling justru kasih pesannya baik kan? Jangan lupa makan, Pak, nanti sakit. Nah, itu kan? Karena udah percaya. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya pribadi Tuhan, nggak mungkin saudara meragukan apa yang Tuhan katakan. Saudara akan percaya betul apa yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan katakan pergi, ya pergi. Kalau Tuhan katakan lakukan, lakukan. Iman yang besar itu mulai terbukti seberapa besar kita mulai melakukan, meresponi apa yang Tuhan katakan. Tuhan katakan, katakan saja. Kan gitu kan? Lakukan saja, lakukan saja. Ketika kita mulai percaya itulah anugerah Tuhan, kuasa Tuhan mulai bekerja dalam hidup kita. Mulai bekerja dalam hidup kita. Dalam otoritasnya Tuhan bekerja secara penuh. Dan kita tahu otoritas Tuhan tidak terbatas untuk menyelesaikan semua masalah kita, permasalahan hidup kita. Tidak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan ketika Dia sedang bekerja dalam hidup kita. Saudara dengar khotbah berapa kali setahun? Kalau saudara nggak pernah bolos berarti 50 kali minggu ya. Ya, setahun 50 khotbah. Saudara baca Alkitab, anggap aja nggak setiap hari lah begitu kan. Kalau saya bilang setiap hari terlalu ideal, mungkin ada yang nggak ideal gitu ya. Misalnya seminggu sekali juga bacanya. Itu. Seminggu sekali aja lah. Berarti 100 kali setidaknya baca dan mendengar firman Tuhan. Saudara jadi orang Kristen sudah berapa tahun?
Sejak Pak Heru belum lahir. Berarti saya sudah 47 tahun. Berarti ya, gitu. Ya udahlah, kalau kita jadi orang Kristen sudah 40 tahun, 40 tahun kali 100. Berarti berapa kali kita dengar firman Tuhan? Masalahnya bukan berapa kali kita dengar firman Tuhan, berapa banyak ayat yang kita tahu, berapa banyak yang kita sungguh-sungguh percaya dan kita lakukan dalam hidup kita. Itu menunjukkan bagaimana kualitas imanmu. Jadi bukan berapa banyak kita tahu ayat, tetapi berapa banyak ayat yang kita percayai, kita taati, kita lakukan. Dan kita percaya betul ada otoritas Tuhan bekerja ketika firman Tuhan itu kita lakukan. Itulah kualitas iman kita. Firman Tuhan itu hidup, ketika kita hidup dalam ketetapannya, maka Tuhan akan lakukan proses yang menyehatkan hidup kita. Tubuh kita, jiwa kita, rumah tangga kita, bahkan keuangan kita. Dan bagian terakhir ketika Yesus mulai meresponi itu, tadi yang pertama, iman yang besar itu tumbuh dari hati yang penuh belas kasihan. Yang kedua, kerendahan hati. Yang ketiga, percaya pada otoritas Tuhan. Otoritas Tuhan, percaya pada otoritas Tuhan dibuktikan dengan apa? Percaya akan apa yang Tuhan katakan. Ketika itu diresponi Tuhan, Tuhan berkata apa? Aku tidak pernah temukan iman sebesar ini. Dan Tuhan kemudian berkata, terjadi seperti yang kau percayai. Saudara percaya apa tentang Tuhan dan apa yang Tuhan katakan kepadamu? Apa yang saudara percayai tentang Tuhan, itu yang akan terjadi. Apa yang saudara percayai tentang apa yang Tuhan katakan, itu yang menggerakkan hati Tuhan dengan belas kasihan bekerja dalam hidup saudara. Sehingga kita bisa berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan bisa mengangkat orang yang rendah. Tuhan bisa mengangkat orang yang bodoh. Tuhan bisa mengangkat orang yang disepelekan orang. Apalagi bagi orang yang percaya kepada Dia, orang yang punya iman. Tidak peduli saudara keadaanmu seperti apa. Saudara bisa, hidupmu bisa terangkat. Saudara bisa naik. Saudara bisa lakukan pekerjaan yang besar. Yang paling utama, taruh di hatimu belas kasihan, kerendahan hati, dan percaya penuh akan otoritas Tuhan dalam hidupmu. Kita